Udah siap nikah belum? Belum. 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 Aku udah siap nikah belum ya? Ini pertanyaan yang sangat sensitif ya kayaknya. Aduh, saya lemes dah. Terus terang saya mah belum. Mungkin akan tahu ketika nanti ada yang datang. Tapi kalau jawaban bijaksana ya Mbak, siap gak siap kalau Allah udah bilang iya ya kita bakal nikah sih Mbak. Insya Allah. Kok nikah? Target nikah umur, kan aku tuh berencana untuk nikah muda. Karena lihat selebgram sih, selebgram tuh pada nikah, terus kayak enak ya, bisa bahasanya tuh menanyakan cinta gitu. Target, gak ada target. Ya sekarang, tapi tenot nggak tahu sih. Dulu itu Umur 25. 25, umur 25 tahun, di bawah 25. Kayak maksudnya di umur 23, 20. Target aku 2020. Emang anaknya nggak punya masa depan. Antara selesai S2 mungkin. Pengennya maksimal itu 25 tahun. Pengennya sih, tapi kan kita nggak tahu juga ya. Yang tahu nggak ada yang tahu. Kan udah 4 tahun yang lalu ya aku pengen nikah. Terus sekarang umur 23 tuh kayak, kok aku dulu pernah ya pengen nikah umur 19, padahal di umur 23 aku belum ngapa-ngapain rasanya. Cuma aku sadar semenjak aku ngaji, aku pikir banyak yang harus aku perbaiki. Jadi kayaknya aku masih proses untuk belajar. Jadi sekitar 3 tahun cukup lah buat aku nyiapin diri gitu, ilmu buat nanti pernikahan. Kenapa aku pengen banget ngebut gitu, kayak pengen belajar A, B, C? Karena aku punya target gitu. Kalau mau nikah cepet ya kamu juga harus ngebut belajarnya gitu. Tapi bukan berarti nikahnya buru-buru. Umur kamu berapa tuh sekarang? 18. Oh jadi target nikah aku 3 tahun lagi, ya. tahun depan. Bismillah. Masih ada proses buat belajar gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, ikhtiarku Untuk pernikahan, ngapain aja ya? Ya, ilmu pernikahan. kalau untuk sesuatu yang menjurus ke suatu hubungan pernikahan sih kayaknya belum ya. Cuma kayak dengar dari guru-guru aja sih tentang pernikahan. Ya, mungkin untuk saat ini baru tentang ya belajar aja tentang pernikahan gitu. Belum dibilang nyiapin aku ya, aku tuh belajar juga ya belum rajin-rajin amat gitu, tapi ya nyiapin cuman belum rajin amat. Sudah ikut kelas pranikah itu banyak banget tapi kayak putus di tengah jalan gitu loh Mbak. Mungkin kalau secara nggak langsung iya ya, maksudnya belajar dari lingkungan gitu loh. Teman-teman aku udah lebih tua dari aku, jadi kayak aku ketika main sama dia aku sering sih ngobrol tentang pernikahan, jadi kayak nggak yang pernikahan tuh nggak yang, tapi tetap bakal pernikahan tuh penuh kejutan sih ya. Masa apa sih? Ya belajar untuk mandiri kayak ngekos gitu kan. Kelas ta'arufnya gitu, gimana do and don'ts di dalam ta'aruf tuh kayak gimana aja. Di Jogja tuh kayak aku kalau kajian pernikahan semangat sekali kayak gitu. Banyak sih buku-buku yang disaranin untuk dibaca. Yang paling dibaca nih sekarang ada tuh buku tentang menikah kan, yang tebel segini. Itu aku aja baca setengahnya aja belum. Oh, aspeknya kehidupan berumah tangga, terus Tentang reproduksi gitu-gitu. Tentang menjadi istri, mengatur keuangan dan lain-lain. Menjadi ibu yang baik ibu apa namanya? Tentang ngaji jomblo itu yang Masya Allah itu sangat membantu ya Ustadz. Terus Mungkin kalau misalnya ilmu parenting belajar dari masa lalu kali ya. kalau mengasuh anak punya ponakan itu belajar ya. Parenting ya, cuman kalau misalnya lagi ngobrol selipin dikit, ntar kalau anak aku ada gitu ya jangan kasih HP ya gitu. Karena kalau udah kenal gadget tuh nanti susah mau kenal buku ya kan. Itu kan saya aja udah nggak kenal buku nih.
Udah susah baca saya. Jadi nggak mau anak saya jauh dari buku gitu pemirsa. Terus sebelum menikah itu mempersiapkan, Yang penting nyiapin orang tua. Dan itu emang bukan berarti kitanya mau nikah tahun depan gitu, tapi emang harus disiapin kan. gitu. Jadi jangan sampai kita pengen nikah, tapi orang tua itu belum siap dengan caranya kita. Kalau misalkan kita pengen taruh tapi orang tua belum terima, itu akan susah. Jadi kalau misalkan ada orangnya datang, tinggal selesai. Gitu. Menurutku yang paling penting tuh ilmu agama sih, sama mindset, sama apa ya, yang harus dipersiapin tuh diri sendiri. Jadi kita tuh harus beres dulu sama diri sendiri, baru kita bisa ngasih kasih sayang ke nanti yang jadi calon suami kita gitu. Aku tahu kekuranganku tuh apa, jadi aku pengen memperbaiki diriku gitu. Kan kalau dulu waktu masih belum paham kita harus belajar tentang nikah tuh kayak gampang marah, terus kayak pokoknya dendam gitu. Kalau misalnya ada orang emosi sama kita, itu tuh malah bikin kita jadi kayak disimpan lama-lama. Kalau sekarang tuh lebih ke ya udah mencoba selesai dengan diri sendiri. Gimana ya, kayak self awareness kayak gitu-gitu tuh kita tuh harus paham banget gitu sama diri sendiri. Kita tuh butuhnya apa, inginnya apa, nanti pasangan kita pengennya kayak gimana gitu. Biar apa ya, nggak salah paham nanti ketika udah nikah gitu. Aku tuh apa sih? Udah disiapin ya. Nanti dikat-kat kan? Ilmu pernikahan tuh ada seni berkomunikasi dengan pasangan, mengelola emosi. Kan nikah tuh kita tuh tiba-tiba sama orang ya, orang asing, Gak pernah kita kenal, terus karakternya pasti kita berbeda. cowok pula, jadi wah itu butuh persiapan. Yang belum, tentunya pokoknya banyak yang belum dipelajarin. Karena belum menjalani ya, jadi bingung. Ini sih parenting kayaknya penting banget buat nanti setelah nikah. Setelah nikah kan pasti biasanya langsung ada planning untuk hamil tuh. Hamil langsung punya anak. Nah itu kayaknya harus dipersiapin banget ilmu parentingnya. Lebih ke tubuh, aku belum mengenal tubuh aku. Masalah reproduksi itu aku belum belajar. Karena kita yang melahirkan, kita harusnya belajar sebelum menikah, karena ini diri kita gitu loh. Ini tubuh kita harus mengenali tubuh kita kayak gitu kan. Tentang mengasihi, katanya itu kan belajarnya itu bahkan sebelum kita menikah kan. Kalau lebih bagus itu bla 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 setelah nikah gitu. Enggak, belum. Mengolah emosi sih, masih belum. Bener-bener lagi meredam kayak Melahirkan, reproduksi, itu aku belum. Baru sedikit dan itu aku tidak mengerti. Karena aku, ya nanti aja lah, kayak gitu aja. Di seluruh cakupan ilmu pernikahan kayak banyak dia yang belum disiapin. Itu makanya Allah belum kasih aku jodoh, karena aku belum mengenali diri aku sendiri kayaknya. Itu PR banget. Itu dia sayanya kayaknya belum disiapin. sebenarnya ilmu pernikahan tuh kayaknya seluas itu ya. Jadi kayak misalkan bukan cuman kita paham sama diri sendiri, terus kriteria suami kayak gimana, tapi nanti setelah nikah tuh kan ada hubungan-hubungan yang kita tuh gak pernah kebayang sebelumnya gitu ya. Nah itu tuh kayaknya kita harus tahu gitu ilmunya. Kalau di pesantren sih dulu pas SMA ada teman cerita, ternyata setelah nanti malam pertama gitu ya, itu tuh kita harus punya ilmunya gitu sebelum nikah tuh, karena emang kita kan belum awam banget gitu sama hal yang kayak gitu. Nah jadi takutnya nanti bingung, nah itu kayaknya harus dipersiapin. Jadi kan itu proses terus ya, namanya kita berumah tangga itu kan proses terus menerus. Jadi kita belajar terus menerus di situ kan. Jadi kita memang belum mengenal orangnya kayak gimana. Iya, belum belajar ya calonnya. Kan kita ta'aruf seumur hidup sebenarnya. Ngeri. Pasti gimana nih? Itu adalah pertanyaan yang sulit. Yang paling ditakutin itu, aduh masih jauh ya ke tentang nikah, jadi kayak Kan aku belum menjalani nih. Jujur aku nggak pernah ngebayangin ngerinya, karena aku excited banget buat nikah. Misalnya aku excited banget buat tahu pasanganku kayak apa, mempelajarinya seperti apa. Ada itu takut tidak sesuai ekspektasi,
pasangan, tentang ekonomi sih. Apa orang-orang di dalam rumah tangga ntar kalau kayak gini, misalnya istrinya kayak gini terlalu independen gitu, suaminya bakal tersinggung nggak ya? Aku jadi mikir kayak gitu kan. Perbedaan pendapat. Komunikasi gak nyambung, gak sinkron gitu sama si pasangan kita. Kalau pasangan kita berubah ya mungkin kayak berubah visi misi gitu, itu paling sebenarnya itu paling bahaya kan, bahaya dunia akhirat kan. Beda pemikiran sih ya takutnya gitu. Dan yang paling fatal itu perbedaan akidah. Karena makanya ketika kita memilih suami itu ya berasa milih apa namanya, surga sama neraka, karena kita tuh dipimpin gitu. Kalau misalkan kita yang paham, suami kita nggak paham, itu ya kita kan nggak bisa ngebimbing. Maksudnya kan kalau sama-sama Islam oke, tapi walaupun Islam, tapi kalau akidahnya beda itu yang paling ditakutin. Maksudnya akidah yang pemahaman yang aku paham tuh si dianya juga paham yang sama, punya visi yang misi yang sama. Tapi kalau udah beda akidah itu udah nggak banget sih. Itu yang bikin kayak nikah itu bukan sesuatu yang sepele. Kan yang ngebimbing itu cowok, jadi ya berasa milih surga sama neraka. Jadi istri yang bisa tetap sambil fokus ke anak juga melayani suami gitu, atau misalnya berbakti sama suami gitu. Terus ditambah lagi aku juga tetap fokus nyari ilmu, terus aku juga fokus bisa bantu dakwah. Kayak biasanya kita bebas, mandiri sendiri, kayak terus tiba-tiba kita diatur, dipimpin oleh orang, kita harus nurut, dan surga juga tergantungan kepada pemimpin gitu, pada suami. Yang tadinya kita cuma ridhonya orang tua, sekarang kita harus tergantung ridho suami, kayak gitu. Nah itu yang aku belum tahu, apakah aku bisa konsisten gitu, karena kan orang banyak kan kalau habis nikah tuh lepas atau menurun banget tuh apa yang udah dilakuin pas jomblonya gitu. Produktivitas yang dilakuin pas jomblo itu menurun banget. Nah itu aku belum tahu apakah aku bisa menyesuaikan target aku atau enggak gitu. Nanti pas ketemu langsung dengan medan perangnya itu bisa dilewati dengan baik atau enggak ya, gitu-gitu sih. Kan karena menikah kan 24 jam kita sama orang itu terus ya. Kalau misalnya marah sama dia, terus punya masalah, nggak ada jalan lain selain ngomong sama dia loh. Dan itu karena emosi aku belum kekontrol dengan baik, aku takutnya kayak kan dalam pernikahan tuh bukan cuma cinta-cinta aja gitu, tapi komunikasi kita sama dia nanti kan bakal terus berjalan tuh, tiap hari ketemu, masa gak ngobrol? Kayaknya komunikasi satu sama lain tuh harus nyambung. Kalau misalkan gak nyambung, takutnya nanti diem terus bikin gak nyaman gitu, kalau sama dia. Terus pendidikan anaknya nanti seperti apa? Soalnya kan generasinya pasti sudah maju, lebih maju lagi gitu. Untuk pandangan aku yang di umur sekarang, yang aku ngeri itu mungkin ada banyak list-list mimpi atau daftar-daftar yang pengen aku capai, terus tiba-tiba di-cut gitu aja. Sama mungkin entah nanti calon aku yang dia punya keputusan satu pihak atau gimana, itu aku lebih ke situ sih kalau untuk sekarang ini. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu aku lebih lebar lagi pemahamannya kali ya. terus aku tuh orangnya takut sama darah. Ya Allah. Gitu. Jadi kayak aku excited buat melahirkan sebenarnya, tapi ya takut darah, orangnya tuh lebay ya, jijiknya tuh agak lebay, jadi itu yang perlu aku persiapkan lagi. Terus aku paling takut Kalau ada kekerasan, keras. apalagi kalau tiba-tiba dia main tangan gitu-gitu, takut digebukin. Oh, kayak berita-berita sekarang sih ya, aku beneran takut itu kayak KDRT tuh, karena Aku tuh nemuin beberapa kali di jalan suami yang membentak istri, maki-maki istri, dorong-dorong, itu aku sering nemuin, dan itu bikin aku kayak gimana ya ini. Cuma takut, bukan takut nikahnya, tapi takut salah orang. Karena kita kan ta'aruf gitu ya, emang sih ta'aruf bakal kenal gitu, cuman takutnya ada hal-hal yang emang dia gak ungkapin pas nanti ta'aruf gitu. Ternyata setelah nikah dia punya kebiasaan buruk, misalkan mukul cewek gitu, atau nggak mukul juga, kalau pakai kata-kata kasar itu udah masuknya KDRT juga kan.
gitu. Jadi ya ikhtiarnya cari orang yang benar. Aku dan pasangan semoga tuh solid gitu, tapi ada orang-orang yang solid tapi diujinya tuh lewat anak-anak yang mungkin Allah kasih kebutuhan khusus atau ada sesuatu yang kurang kayak gitu. Aku lebih dari dulu tuh aku takutnya ke situ sih, kayak mungkin aku takut diuji itu dan aku takut belum siap sih kayak gitu sih, belum menerima seutuhnya kayak gitu, takut karena first time. Ada lagi yang ditakutin? Pas ditinggal pasangan lah. Tinggalnya gimana? Ditinggal meninggal gitu. Kalau yang takutin lain sih insya Allah nggak ada ya, paling kayak gitu-gitu aja sih yang takutin. Sejauh ini itu sih, itu aja. Gitu. Selagi aku milih jalan yang benar, selagi aku menjemput jodohku dengan cara yang benar, insya Allah aku udah pasrah ke Allah. Kalau misalkan ke depan itu ada apa-apa, itu udah kodonya Allah gitu. Tentang melahirkan ya? Melahirkan Pernah sih takut, pernah. Enggak sih. Karena aku nggak akan takut kalau misalnya aku belum ngadepin itu gitu loh. Takut pasti ada. Aku suka tantangan. Pas kecil itu aku suka banget nonton TV. Tahu kan TV yang Indosiar gitu? Indosiar. takut banget. Takut banget sih, hamil aja udah takut, apalagi melahirkan. Kayak gila, melahirkan ternyata sulit banget kayak gitu ya. Enggak, konsekuensi aja udah, maksudnya kita perempuan bakal bakal hamil, bakal melahirkan kalau misalnya dikasih keturunan gitu kan. Ya udah konsekuensi aja. Ketakutan aku tuh mungkin medis karena aku memang takut darah. Hal apa yang aku takutin dari melahirkan? Waktu dengar cerita sakitnya. Soalnya katanya apalagi kalau lahirannya normal ya. Ya Allah, tapi Ya itu kan kodratnya perempuan ya. takutnya tuh pas lahiran tuh pingsan, terus nggak keluar gitu si anaknya tuh. Kayak takut, cuma ada sesuatu yang bikin Allah tuh mau besar banget gitu, menciptakan wanita dengan rahimnya yang luar biasa lah pokoknya. Kita yakin ketika Allah itu memberi kita rahim, berarti Allah memberi kita jalan. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Dan terus abis melahirkan tuh kita langsung punya anak yang kita tuh itu pertama kalinya gitu, punya anak pertama sih pasti yang pengalaman paling sulitnya gitu. Cuma takut salah didik udah. Terus itu kan anak itu sebagai amanah, jadi mau nggak mau kan kita harus mendidik dengan cara yang benar, terus menjaganya dengan cara yang benar, karena semuanya itu titipan amanah dari Allah. Maksudnya aku juga, nah ini motivasi lagi tuh, aku anak satu-satunya, aku nggak mau punya anak dikit. Kemuliaan tersendiri kan buat wanita ketika melahirkan gitu. Dan itu ketika apalagi kalau misalkan melahirkan generasi pejuang. Kayak tertantang gitu, maksudnya kalau misalnya emang tahu lahiran sakit tapi nggak takut gitu. Ya udah fitrahnya manusia melahirkan, kalau kita bisa ya bisa gitu. Kalau Allah yang mau kita bisa, apa artinya siap? Iya ya, aku excited melahirkan, tapi pola makanku masih kayak gitu, menyedihkan sekali. Aku tidak berolahraga. Aku malu sih Sal buat cerita ini. Oh my god, ini PR ku gede banget tentang reproduksi, tentang melahirkan. Semuanya dipersiapan sih, nggak boleh di besok gitu kan ya. Gitu ya, harus belajar. Tiba-tiba Wede, aku mencintai lo. Mencintai sih. Aduh, aku bingung itu, nggak tahu nih. Apa ya? Mencintai kali ya. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Aku memilih dicintai karena bagiku mencintai itu mudah. Jadi aku pengen dicintai dulu, nanti aku mencintai kamu. Dicintai. Terima atau menerima? Menerima. Menerima. Diterima atau menerima? diterima. Terima atau menerima? Menerima.
Menerima. Sebentar. Diterima apa menerima ini? Jadi kita harus menerima ya. Kok lama banget ya? Belum pernah mikir nih itu kan. Menerima deh. Terus ini loh, quote Ustadz Wimar yang terkenal sih, kalau anak-anak ngasal apa ngefas apa anak kiai gitu pasti gini. Hidup itu semudah memilih pilihan berpahala dan mensyukuri sisanya. Jadi kan menerima itu kan PR kita kan, itu di ranah kita. Jadi menerima aja dengan Allah yang mengganjar. Dipilih atau memilih? Dipilih. 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 Memilih yang memilih aku.